Terancam krisis pangan, Menlu Inggris tuding Putin menyandra dunia. Despite their claims, Russia's military build-up shows no signs of slowing. There is currently no evidence that their forces are withdrawing, and we need Russia to step back from the brink. I cannot even imagine what you're living through right now, or the outrage and heartbreak you must feel as everything you know and love is so inexplicably and brutally shattered. What's happening in your homeland is an abomination, and like people across the UK, I am heartsick at the destruction and loss of life. With the US and the European Union, we've brought in the biggest package of global sanctions ever imposed on Russia, and we will go further unless and until this aggression stops. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyandra dunia atas pangan. Ia juga menuduh pemimpin Rusia itu menyebabkan kelaparan di seluruh dunia. Awalnya, Truss ditanya wartawan apakah dia mendukung pencabutan sanksi dengan imbalan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Ia menjawab langkah Putin mencoba untuk meminta tebusan dari dunia itu sungguh mengerikan. Dia pada dasarnya menjadikan kelaparan dan kekurangan makanan sebagai senjata melawan orang-orang termiskin di seluruh dunia, kata Truss saat lawatan ke Bosnia. Truss menambahkan, Inggris tidak bisa membiarkan ini terjadi. Putin juga perlu menghapus blokade terhadap gandum Ukraina. Klaim Truss ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang krisis pangan global yang mencuat. PBB telah memperingatkan jutaan orang bisa kelaparan dan menyebabkan kerusuhan sipil di negara-negara rawan kelaparan. Rusia telah dituduh memblokade pelabuhan Ukraina dengan cara menghentikan ekspor dari negara yang menjadi salah satu produsen biji-bijian terbesar di dunia. Moskow juga disalahkan atas harga pangan yang meroket di seluruh dunia. Lebih dari 20 juta ton biji-bijian terjebak dalam silo di sekitar Ukraina yang menyebabkan sejumlah negara dilanda krisis pangan. Lebanon dan Yaman yang dilanda perang sangat bergantung pada Ukraina untuk pasokan makanan. Sekutu Barat Ukraina juga telah mendiskusikan cara untuk memecahkan blokade Rusia tanpa intervensi militer. Kremlin pada Kamis menolak klaim bahwa Rusia telah memblokir ekspor gandum dari Ukraina. Sebaliknya, Kremlin menuduh Barat menciptakan situasi seperti itu dengan menjatuhkan sanksi. Kami dengan tegas tidak menerima tuduhan ini dan sebaliknya kami menyalahkan negara-negara Barat yang mengambil tindakan yang menyebabkan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam panggilan konferensi dengan wartawan. Moskow menyerukan Barat untuk menghapus sanksi yang dikatakan memblokir ekspor biji-bijian dari Ukraina. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen termasuk di antara mereka yang menuduh Moskow menggunakan ekspor makanan sebagai senjata. Sementara itu, Kiev mengatakan Rusia telah mencuri ratusan ribu ton biji-bijian di daerah-daerah yang diduduki pasukan mereka. Uni Eropa dan Inggris menikmati hukum karma dibuat sendiri, dampak sanksi ekonomi Rusia. Pada Jumat 28 Mei 2022, Federasi Rusia menilai negara-negara Uni Eropa yang tergabung di dalam North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat tengah menikmati hukum karma atau hukum rimba yang dibuat sendiri. Tujuan sanksi ekonomi diberlakukan bagi Rusia karena melakukan operasi militer khusus ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu justru membuat masyarakat Uni Eropa terancam kelaparan karena tolak impor gandum dan gas alam cair dari Rusia. Sedangkan pasokan bahan pangan Eropa Barat, yaitu negara-negara Uni Eropa, sebagian besar sangat bergantung dengan Rusia. Masalah dengan ketahanan pangan di dunia telah diperburuk karena sanksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, kata Vladimir Putin dalam percakapannya dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Situasi telah diperburuk oleh perbatasan anti-Rusia yang diberlakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia siap berkontribusi untuk mengatasi krisis pangan jika pembatasan dapat dicabut. Vladimir Putin menekankan bahwa Federasi Rusia siap memberikan kontribusi signifikan untuk mengatasi krisis pangan melalui ekspor biji-bijian dan pupuk dengan tunduk pada pencabutan pembatasan bermotif politik oleh Barat. Selain itu, kepala negara menyebut tuduhan terhadap Moskow tentang kesulitan dalam memasok produk pertanian ke pasar dunia tidak berdasar. Vladimir Putin juga menyoroti fakta bahwa kesulitan yang muncul terkait antara lain dengan gangguan pada operasi rantai produksi dan juga logistik serta kebijakan keuangan negara-negara Barat selama pandemi virus corona. Setelah dimulainya operasi militer khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, Barat meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia. Langkah-langkah pembatasan terutama mempengaruhi sektor perbankan dan sektor teknologi tinggi.
Seruan untuk meninggalkan sumber energi Rusia semakin keras, namun gangguan rantai pasokan telah mendorong kenaikan harga bahan bakar dan makanan di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia juga telah memberikan jaminan akan memberikan izin keluarkan kapal asing di pelabuhan Ukraina Timur dan Selatan yang sudah dikuasai sejak operasi militer khusus pada Kamis 24 Februari, yaitu kawasan pelabuhan Mariupol, Odessa, dan juga Melitopol. Inggris juga memberikan wacana untuk mengerahkan militer matra laut NATO untuk memblokir Rusia di Laut Hitam, sehingga Ukraina tidak bisa ekspor gandum untuk memasok kebutuhan pangan masyarakat di Uni Eropa. Zelensky ingatkan krisis pangan makin nyata akibat agresi Rusia. Presiden Volodymyr Alexandrovich Zelensky mengingatkan dunia bahwa krisis pangan di sejumlah wilayah akan semakin nyata karena pasokan gandum Ukraina tertahan blokade yang dilancarkan Rusia. Pertempuran ini membawa krisis negara saya, Ukraina. Negara saya mengekspor puluhan ton gandum setiap tahun. Karena adanya peperangan ini dan Rusia telah memotong akses Laut Hitam serta menduduki bagian dari wilayah kami menyebabkan rute perdagangan tradisional terblokir. Demikian tuturnya dalam kegiatan diskusi Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI yang dihelat pada Jumat seperti dalam keterangan tertulis Kedubes Ukraina. Hingga Maret 2022 kemarin, lebih dari 300 kapal telah dilarang meninggalkan Laut Hitam oleh pasukan Rusia. Kapal-kapal berbendera asing itu mengangkut panen gandum Ukraina yang dalam setahun mampu menghasilkan sekitar 20 hingga 25 juta ton gandum per tahun. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal bertindak selaku tuan rumah kegiatan yang dihadiri sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dari PKB dan Diah Roro Esti Widya Putri anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar. Ia mengingatkan Ukraina adalah salah satu menjadi pemasok gandum dan jagung bagi dunia. Sedikitnya Ukraina menyumbang 12% dari total ekspor gandum dunia, sementara dalam hal pasokan jagung, Ukraina menyumbang 16 ekspor jagung dunia. Sebelumnya, negara-negara anggota G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat memperingatkan jika perang di Ukraina telah memicu krisis pangan dan energi global yang mengancam negara-negara miskin. Pertemuan para diplomat top G7 di Jerman pada Sabtu lalu menyatakan bahwa agresi sepihak Rusia terhadap Ukraina telah menjadi krisis global. Sedikitnya 50 juta orang, khususnya di Afrika dan Timur Tengah, akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini dapat dihindari jika ditemukan cara-cara untuk melepaskan gandum Ukraina yang menyumbang bagian yang cukup besar dari pasokan dunia. Kondisi ini juga diperberat dengan keputusan India untuk menahan ekspor gandum mereka. Dampak krisis gandum tidak saja menimpa negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Mengutip Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga tahun lalu Indonesia mengimpor sedikitnya 2,8 juta ton gandum senilai 843,6 juta US dollar. Perang berkepanjangan di Ukraina juga akan memberikan dampak langsung bagi harga komoditas itu. Kita tidak dapat mengirimkan produk itu ke pasar internasional yang sangat dibutuhkan dunia. Krisis ini juga telah terjadi untuk gandum dan pangan, dan ini merupakan suatu bencana. Beberapa negara importir juga sudah harus membuat keputusan untuk memotong ekspor produk pertanian untuk melindungi konsumsi dalam negeri dari krisis. Dalam perhitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, krisis di Ukraina yang berkepanjangan akan membuat lebih banyak lagi orang menderita kelaparan, dan ini merupakan keprihatinan bagi kita. Ini juga akan menimbulkan kekacauan politik dan juga kehancuran kehidupan sosial. Krisis pangan global semakin parah, Sekjen PBB berusaha buka keran gandum Ukraina. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga melakukan kontak yang intens dengan Rusia, Ukraina, Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk memulihkan ekspor gandum Ukraina di tengah krisis pangan global yang semakin parah.